Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuda Garuda saat Resi Narada tiba di Waikunta setelah mengetahui masalah yang terjadi. Resi Narada berkata dengan membuat Dewa Siwa bersemayam di perutnya, Gajasur merasa dia telah menjadi abadi Prabu. Dia telah menyatakan untuk menguasai 3 dunia. Hari ini adalah upacara penobatannya di mana dia telah mengundang bidadari dari Swargaloka dan makhluk surgawi untuk bernyanyi. Jika Dewa Indra tidak menerima undangan ini, dia akan menganggap ini sebagai tantangan dan menyerang Swargaloka besok. Dewa Indra berkata, Prabu, jika ini terjadi maka tidak mungkin menyelamatkan Swargaloka. Selama Dewa Siwa bersemayam di perutnya, tidak mungkin mengalahkannya. Nandi berkata, Prabu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sri Wisnu berkata, apa yang tampak seperti masalah bagimu, Dewa Indra, adalah kesempatannya. Jika Gajasur menginginkan pertunjukan musik, maka kita akan melakukannya. Aku akan pergi ke sana dengan menyamar dan menunjukkan seniku dengan sangat baik sehingga Gajasur akan dipaksa untuk memberiku hadiah. Dewa Indra berkata, rencanamu luar biasa Prabu. Resi Nara berkata, di satu sisi Dewa Wisnu, Dewa Indra, Nandi, Sringgi dan pemuja Siwa lainnya pergi untuk membebaskan Dewa Siwa. Di sisi lain di Waikunta, Dewi Laksmi dan Resi Narada mendengar tawa Dewi Parwati di Kailas. Ketika mereka melihat ke arah Kailas, mereka terkejut. Mereka melihat Parwati sedang bermain dengan putranya. Resi Narada berkata, Ibu, apakah yang aku lihat ini benar? Dewi Saraswati berkata, benar Resi Narada. Anak ini adalah bagian dari hati Dewi Parwati. Sesuai keinginannya seperti Awatara Sri Krishna dari Dewa Wisnu, dia nakal dan menggemaskan. Dewi Laksmi berkata, itu benar, aku akan bertemu dengan anak ini. Dewi Saraswati berkata, bahkan aku ingin bertemu dengannya. Mereka kemudian pergi dari sana. Parwati berkata, cukup nak, tunggu, kemarilah. Kamu pasti lelah, biarkan aku memandikanmu dan memberimu makan. Kamu pasti sangat lapar. Putranya berkata, ketika seorang anak lapar, bagaimana seorang ibu mengetahuinya? Garuda berpikir, ibuku juga selalu tahu saat aku lapar. Setiap ibu, apakah itu Dewi Parwati atau ibuku Winata, mereka semua sama. Saat itu Dewi Laksmi sampai di sana dan berkata, hati seorang ibu terhubung ke perut anaknya. Ketika seorang anak lapar, hati ibu menjadi gelisah. Begitulah cara seorang ibu mengetahui bahwa anaknya lapar. Apakah kamu memahaminya? Ganesha berkata, perkataan yang bagus, tapi siapa kamu? Parwati berkata, nak, dia adalah bibimu. Dewi Laksmi, sapalah dia. Ganesha berkata, salam bibi. Dewi Laksmi berkata, semoga kamu selalu makmur. Banyak dewi datang ke sana dan Resi Nara berkata, seluruh ciptaan memanjakan Ganesha, tapi dia tidak menyadari apa yang akan datang. Ganesha berkata, siapa kalian semua? Mereka berkata, kami semua adalah ibumu. Mendekatlah nak, datanglah padaku nak. Mendengar itu Ganesha ketakutan dan bersembunyi di balik Dewi Parwati. Dewi Damini datang dan berkata, akhirnya ada seseorang di Kailas yang bukan pemuja Dewa Siwa melainkan pemuja Dewi Parwati. Selamat Dewi, kamu mendapatkan buah dari meditasimu. Seperti yang kamu bayangkan, anakmu memang seperti itu. Parwati berkata, nak, ayo maju. Dia lebih manis dari yang kubayangkan. Resi Narayan berkata, anak laki-laki itu telah menarik tidak hanya Dewi Parwati tetapi semua ibu. Dewa Wisnu bersama yang lain menyamar sebagai aktor pertunjukan dan mereka mencapai dekat istana Gajasur. Demi memenuhi janji yang dibuat untuk Dewi Parwati untuk membebaskan Dewa Siwa dari perut Gajasur, Sri Wisnu berkata, bisakah kamu melihat itu? Itu istana emas Gajasur. Sringgi berkata, ini luar biasa Prabu. Nandi berkata, Prabu, bagaimana kita bisa memasuki tempat seperti ini? Sri Wisnu dan yang lainnya kemudian berubah menjadi para resi yang berkeliling untuk menceritakan sebuah kisah kepada semua orang. Gajasur berkata, ketika Gajah Mukasur mengajukan pertanyaan, tidak bijaksana untuk tetap diam, siapa kalian semua? Mengapa kalian di sini? Sri Wisnu berpikir, kami di sini untuk membebaskan Dewa Siwa, tapi kamu bodoh dan tidak akan memahaminya.
Sri Wisnu berkata, kami adalah pencerita keliling. Kami memuji Dewa Siwa untuk penghidupan kami. Ketika kami mendengar bahwa pemuja terbesar Dewa Siwa dinobatkan di sini, kami merasa bahwa apa yang lebih baik daripada menceritakan kisah Dewa Siwa di sini. Gajah Mukasur berkata, bukan seperti yang terlihat, dan apa yang tidak bisa kulihat masih tersembunyi. Kalian semua datang bersama, tapi kalian bukan satu kelompok. Kalian berbeda, kalian semua berbeda satu sama lain. Dewa Indra berpikir, apakah dia mengenali kita? Sri Wisnu berkata, kamu benar Raja, kami berbeda, tapi kami memiliki kesamaan, yaitu cinta kami untuk Dewa Siwa, pengabdian kami padanya. Sekarang katakan padaku, apa yang bisa lebih penting daripada itu? Gajah Mukasur tetap tidak senang, tapi Gajah Sur berkata, kalian benar. Tapi apakah kalian akan terus berbicara atau menunjukkan sesuatu? Aku ingin sekali mendengarkan kisah Dewa Siwa. Sri Wisnu berpikir, meski menjadi iblis pengabdiannya begitu murni. Sri Wisnu berkata, dunia memiliki cara yang aneh, hukumnya aneh. Saat satu cerita selesai, cerita yang lain dimulai. Tetapi mereka yang tenggelam dalam keinginan duniawi tidak dapat melihatnya. Ini adalah pesan dari cerita yang akan aku ceritakan. Prajapati Daksa menghina suami Sati. Dia tidak mengundangnya ke ritual suci. Dia tidak membuat tempat untuk Dewa Siwa. Melihat penghinaan suaminya, Sati melompat ke dalam api ritual. Dewa Siwa ingin menyelamatkannya, tapi dia terlambat. Kerusakan sudah terjadi. Kekasihku telah kehilangan nyawanya. Mata ketiganya terbuka dan menimbulkan kemarahan. Dia pemberi selamat, menjaga keseimbangan. Dengan melihat kekasihnya berbaring dingin di pelukannya dan sangat ingin menghancurkan. Di mana kekasihku? Ciptaan macam apa ini? Apa itu hidup? Kematian akan menang. Sekarang aku akan melampiaskan amarahku. Semua dewa memainkan musik dengan semangat dan Sri Wisnu terus bercerita dengan semangat. Resi Narayan berkata, janji Dewa Wisnu kepada Dewi Parwati akan segera menjadi kenyataan. Tapi apa yang akan terjadi, mereka tidak menyadarinya. Di satu sisi, Dewa Wisnu menunjukkan rencananya, dan di sisi lain, ikatan Dewi Parwati dan putranya semakin dalam. Parwati berkata, pada kesempatan yang baik atas kelahiran anakku, kalian semua ada di sini untuk memberi selamat kepadaku. Aku berterima kasih kepada kalian semua. Jadi beritahu aku, apakah kalian membawa hadiah untuk anakku? Para dewi tersenyum dan berkata, ya, kami membawa hadiah untukmu, nak. Dewi Laksmi berkata, nak, pakaian ini untukmu, pilih salah satu yang kamu suka. Ganesha berkata, aku berterima kasih kepada kalian semua, tapi aku suka pakaian yang diberikan oleh ibuku. Mereka semua kemudian mengeluarkan kalung bunga dan Dewi Saraswati berkata, sangat penting untuk menghiasi diri dengan bunga, nak. Pilih salah satu yang paling kamu sukai. Ganesha berkata, aku berterima kasih kepada kalian semua, tapi aku suka bunga kembang sepatu yang diberikan oleh ibuku. Mereka menutup mata Ganesha dan meminta memilih makanan yang disukainya. Ganesha berjalan dan memilih masakan ibunya. Resi Narayan berkata, ikatan antara ibu dan anak itu unik. Dengan mata tertutup, Dewa Ganesha mengenali Dewi Parwati. Seperti halnya bayi yang baru lahir menjadi tenang karena disentuh oleh ibunya. Bagi Dewa Ganesha, sentuhan ibunya, pemberiannya dan perintahnya di atas segalanya. Dewi Damini berkata, aku mengerti, nak, ikatanmu dengan ibumu sangat dalam. Dan dapat aku katakan bahwa kamu berbakti kepada ibumu. Ganesha berkata, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku memang sangat lapar. Kelezatan yang ditawarkan oleh kalian semua, aku tidak akan membiarkannya sia-sia. Aku akan memakan semuanya. Parwati berkata, baik, istirahatlah sekarang, nak, kamu pasti lelah. Ganesha berkata, tidak, aku ingin menghabiskan waktu dengan kalian semua. Melihat ibunya yang lelah, Ganesha berpikir, ibu lelah. Dia malah memintaku untuk beristirahat. Ganesha berkata, terima kasih telah mengunjungiku, tapi ibuku perlu istirahat sekarang. Parwati berpikir, dia mengkhawatirkanku dan menjagaku dengan baik. Dia putra yang kuinginkan. Keinginanku terpenuhi, tapi aku tidak sabar menunggu untuk memperkenalkannya kepada suamiku. Resi Narayan berpikir, di Kailas Dewi Parwati merasa kekhawatirannya akan hilang begitu putranya lahir. Di Patala Loka, Dewa Wisnu di depan Gajah Sur sedang menceritakan kisah Dewa Siwa dan Dewi Sati dalam upaya
membebaskan Dewa Wisnu dari perut Gajasur. Sri Wisnu berkata, Dewa Siwa sangat menderita perpisahan tanpa akhir dari kekasihnya. Dewi Parwati meledak sebagai kemarahan. Perpisahan tanpa akhir dari kekasihnya Dewi Parwati itu meledak sebagai kemarahan. Kematian sedang menari, setiap saat yang berlalu tampaknya membawa kehancuran. Kemarahan Dewa Siwa adalah panggilan untuk kehancuran. Dunia akan segera berakhir, itu perlu untuk menghentikannya, tapi tidak ada yang tahu bagaimana menghentikannya. Saat itulah Dewa Wisnu masuk dan dia melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Gajasur berkata, apa yang dilakukan oleh Dewa Wisnu?